Selamat datang kembali di penyelaman mendalam kita. Kali ini kita punya satu sumber menarik nih. Sebuah laporan pengamat dari Hindia Belanda tahun 1846. Terbitkan di Tijdschrift voor Nederlands Indie. Betul, sumber yang cukup spesifik ya. Ya, dan ini membawa kita ke satu tempat. Mata air panas Cibiuk, dekat Pandeglang, Banten. Dulu katanya terkenal banget karena kekuatan penyembuhannya. Sangat terkenal pada masanya. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba gali cerita di balik air ini. Kenapa bisa disebut Cikawasa, air penyembuh, tapi juga melihat kontrasnya ya, antara potensi hebat itu dengan kondisi nyata di sana waktu itu. Iya, kontrasnya itu yang cukup bikin merenung nanti. Sumber ini menangkap semacam ketegangan gitu ya. Kekuatan alam yang hampir ajaib ketemu realitas sosial yang ya keras. Benar. Mungkin sebelum kita mulai lebih jauh, Anda bisa coba pikirkan sejenak. Pernah nggak sih Anda datang ke suatu tempat di alam, terus merasa ada energi khusus gitu? Pertanyaan menarik tuh. Oke, mari kita lompat ke tahun 1846. Lokasinya ini sekitar 16,5 kilometer dari Pandeglang. Di lembah kecil gitu, dekat Sungai Lancor. Laporannya detail ya soal deskripsi tempatnya. Iya, katanya kalau kita mendekat itu langsung kecium bau belerang yang khas. Airnya sendiri jernih, keluar dari 3 titik mata air. Oh, 3 titik ya? Terus airnya menggelembung, suhunya stabil di 43 derajat Celcius. Cukup anget, pas buat berendam lah ya. Ideal itu. Terus ada detail visualnya juga kan? Ada. Disebutkan ada lapisan putih tipis di permukaan air, terus di batu-batu sekitarnya ada endapan hitam sama zat putih berserat gitu. Rasanya agak asin sedikit, tapi katanya sih nggak mengganggu. Deskripsi yang cukup lengkap untuk laporan masa itu ya. Nah, ini bagian yang menurut saya menarik banget. Soal nama tempatnya. Gimana persepsi orang bisa mengubah nama? Oh ya, Cibiuk jadi Cikawasa itu ya? Betul. Awalnya Cibiuk, artinya air berbau. Ya cukup jelas lah ya karena bau belerangnya itu. Yeah. Tapi karena khasiatnya dirasakan langsung sama banyak orang, namanya bergeser jadi Cikawasa. Artinya air penyembuh yang kuat, yang bermanfaat. Wah, jadi bukan sekedar julukan ya, tapi memang pengakuan gitu. Iya, semacam pengakuan kolektif gitu. Dan ini didukung juga dengan adanya hasil analisis kimia airnya yang dipublikasikan waktu itu. Jadi bukan cuma omongan orang. Masuk akal. Dan dari pengakuan ini, kabarnya menyebar cepat ya. Laporan itu bilang pasien datang dari jauh banget. Iya, sampai 150 km jaraknya. Itu jauh banget untuk ukuran transportasi zaman itu. Benar juga. Waktu genulisnya ke sana, tercatat ada 57 pasien di lokasi. Lumayan banyak ya? Dan beberapa cerita kesembuhannya itu, wah cukup fenomenal kalau kita lihat dari kacamata waktu itu. Seperti apa tuh contohnya? Ada Pangeran Borok, dia ini dulu pemimpin pemberontak. Katanya sembuh dari penyakit kulit kronis yang udah lama banget. Nah cerita dia ini yang konon memulai ketenaran Cibiuk. Oh, jadi dia pionirnya gitu ya? Bisa dibilang begitu. Terus ada lagi Raden Serang. Pejabat tinggi waktu itu, Raden Adipati Mandura Rajajaya Nagara. Usianya 60-an, kondisinya lumpuh dan lemah. Terus gimana? Dalam 2 minggu, setelah rutin mandi di sana, laporannya bilang beliau pulih total. Serius? 2 minggu? Luar biasa. Makanya beliau saking syukurnya sampai janji mau donasi 300 gulden per tahun buat perbaikan fasilitas katanya. Wow, tapi katanya ada satu cerita lagi yang lebih bikin tercengang ya, soal Tumenggung Sakadinata. Nah, ini dia. Tumenggung Sakadinata. Usianya hampir 80 tahun. Punya asma parah dan, ini yang luar biasa, kecanduan opium selama 50 tahun. 50 tahun? Itu lama sekali. Terus gimana setelah ke Cikawasa? Setelah 10 hari, rutin mandi dan minum airnya juga, laporannya bilang penglihatannya membaik, asmanya jauh berkurang, dan yang paling bikin Dr. Regeneke dari Serang yang mungkin memeriksa atau mengamati kaget adalah, Tumenggung ini sama sekali nggak ada keinginan buat pakai opium lagi. Lepas gitu aja. Hah? Setelah 50 tahun kecanduan? Itu sulit dipercaya ya? Iya, makanya di laporan itu ditandai banget keterkejutan si dokter. Dan disebut ini kasus kedua penyembuhan kecanduan opium di Cibiuk dalam waktu dekat itu. Tapi ya itu tadi ada ironinya.
Di tengah cerita-cerita hebat ini, kondisi pasien di sana justru sangat menyedihkan. Gimana kondisinya? Mereka tinggal di gubuk-gubuk darurat, seadanya banget dari dedaunan, gak ada perawatan medis yang layak, kurang pakaian, selimut, apalagi makanan. Kebersihannya juga minim. Jadi airnya sakti, tapi tempat tinggal pasiennya memprihatinkan banget ya. Paradoks gitu ya. Tepat, paradoks yang nyata banget. Jadi mikir kan, gimana penyembuhan bisa optimal kalau kondisinya kayak gitu? Bener juga sih. Terus, apa ada upaya perbaikan waktu itu? Untungnya ada. Laporan itu juga nyebut kalau residen Banten, terus beberapa warga Eropa, dan pemimpin lokal mulai bergerak, galang dana. Oh, baguslah. Waktu laporan ditulis, katanya sedang dibangun gedung bambu yang lebih layak, bisa nampung 60 pasien. Dr. Reinke itu juga menawarkan bantuan medis karena dia terkesan lihat cepatnya penyembuhan penyakit rematik, sifilis, sama kulit kronis di sana. Oke, jadi ada harapan perbaikan ya. Dan kesan positif ini kayaknya memicu mimpi yang lebih besar lagi nih. Para penggagas waktu itu punya visi lain. Visi seperti apa tuh? Mereka lihat Cibiuk ini potensinya bisa jadi kayak pelantungan. Itu pemandian air panas lain yang terkenal waktu itu, terutama buat orang Eropa. Oh, jadi mau dibikin semacam resort kesehatan gitu ya? Ya, rencananya ambisius. Mau mengubah lembah itu jadi kawasan wisata kesehatan. Lengkap ada jalur jalan kaki, taman, air mancur. Perkiraan biayanya aja 10.000 sampai 15.000 gulden. Wah, besar juga ya investasinya. Tujuannya untuk siapa? Ya buat melayani penduduk lokal yang diperkirakan bakal makin banyak datang, tapi juga buat menarik orang-orang Eropa dari Batavia sama Buitenzorg. Apalagi aksesnya juga lagi dibenahi. Jalan baru lagi dibangun, katanya cuma 1 jam dari Pandeglang. Penulis laporannya sampai nanya, ini siapa ya yang bakal ambil peluang investasi ini? Jadi kalau kita rangkum nih ya, laporan 1846 tentang Cibiuk atau Cikawasa ini ngasih kita gambaran yang kuat banget. Ada harapan besar, ada bukti penyembuhan alami yang luar biasa, apalagi cerita Tumenggung lepas dari candu itu. Iya, itu paling menonjol sih. Tapi di sisi lain, ini juga potret jujur soal kondisi manusia saat itu, keterbatasan, kesulitan. Namun justru dari tantangan itu, lahir visi yang, cukup besar ya untuk masanya. Betul. Dan meskipun visi ambisius tahun 1846 itu mungkin nggak terwujud 100% seperti yang dibayangkan ya, kita tahu kan pengembangan wisata alam sering banyak tantangannya. Tapi lokasi Cibiuk ini kan sampai sekarang masih ada. Jadi laporan ini jadi semacam pengingat berharga lah tentang potensi alam kita, warisan geologi yang mungkin masih menyimpan sesuatu, jejak Cikawasa itu. Nah, sebagai penutup nih, mungkin sedikit bahan pemikiran buat Anda di rumah. Laporan ini kan usianya hampir 2 abad ya. Lama banget. Menurut Anda, sejauh mana sih cerita kayak Cikawasa ini, cerita tentang harapan sembuh dari alam, masih relevan di dunia kita sekarang, yang seringkali udah sangat bergantung sama sains dan teknologi gitu? Dan mungkin lebih personal lagi, apa sih makna penyembuhan buat Anda pribadi di tengah kompleksnya hidup kita sekarang ini?